Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang sosok Rasmus Paludan, pembakar Al-Quran yang memicu kerusuhan di Swedia. Keributan dan bentrokan pecah di beberapa kota di Swedia sejak Kamis 14 April 2022. Setelah kelompok sayap kanan dan anti-Islam Denmark menggelar aksi pembakaran Al-Quran pada Minggu 17 April 2022. Aparat berwenang mengatakan 3 orang terluka setelah terkena peluru polisi selama bentrokan. Perhatian kini tertuju kepada Rasmus Paludan, seorang pria Denmark Swedia yang menggalang kelompok tersebut. Pada 2017, pria 40 tahun itu mendirikan gerakan sayap kanan Denmark, Stram Kurs atau garis keras, yang menyuarakan agenda anti-imigran dan anti-Islam. Pada Kamis dan Jumat 14-15 April lalu, kelompok tersebut menyiarkan secara langsung video streaming Paludan membakar Al-Quran di berbagai kota di Swedia dan berencana terus menggelar aksi serupa. Paludan diketahui berniat mencalonkan diri dalam pemilu legislatif Swedia September mendatang, tetapi masih belum memiliki sejumlah dukungan untuk mengamankan pencalonannya tersebut. Paludan sedang menjalani tour di Swedia. Dia mengunjungi kawasan-kawasan dengan populasi muslim yang besar, tempat di mana dia ingin membakar kitab suci Al-Quran. Lalu, siapakah Rasmus Paludan? Paludan dikenal sebagai seorang pengacara dan YouTuber dan pernah dihukum karena kasus penghinaan rasial. Pada tahun 2019, ia membakar Al-Quran yang dibungkus dengan daging babi dan akunnya diblokir selama sebulan oleh Facebook setelah memuat postingan yang mengaitkan kebijakan imigrasi dan kriminalitas. Pada November 2020, Paludan ditangkap di Prancis dan dideportasi. Tak lama kemudian, 5 aktivis lainnya ditangkap di Belgia, dituduh ingin menyebarkan kebencian dengan membakar Al-Quran di Brussels. Pada 2020 pula, dia dilarang masuk ke Swedia selama 2 tahun terkait aksi pembakaran Al-Quran di Malmö. Pada Sabtu lalu, 18 April 2022, salah satu demonstrasinya dipaksa pindah dari distrik Landskrona ke tempat parkir terpencil di Malmö Selatan, tetapi sebuah mobil mencoba menerobos barikade penghalang. Pengemudinya ditangkap dan Paludan kemudian membakar Al-Quran. Tur Paludan dan kelompoknya telah memicu beberapa bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa yang kontra dengannya di penjuru Swedia dalam beberapa hari terakhir. Pada hari Kamis dan Jumat lalu, sekitar 12 polisi terluka dalam bentrokan tersebut. Setelah serangkaian insiden itu, Kementerian Luar Negeri Irak mengatakan telah memanggil kuasa usaha Swedia di Baghdad pada Minggu 17 April 2022. Kemenlu Irak memperingatkan bahwa masalah itu bisa berdampak serius pada hubungan antara Swedia dengan negara-negara Muslim Arab dan komunitas Muslim di Eropa. Sejumlah saluran televisi Iran mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri, Said Khatibzadeh, yang mengutuk penghinaan atas perasaan umat Muslim di Swedia dan di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia melalui Kemenlu juga mengecam aksi Paludan dan kelompoknya menggunakan argumentasi kebebasan berekspresi untuk melecehkan agama dan kepercayaan satu kelompok adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tak terpuji, kata Kemenlu RI dalam sebuah pernyataan di situs web resminya. Kepolisian Swedia telah menangkap 26 orang setelah terjadi bentrokan pada akhir pekan lalu antara polisi dan pengunjuk rasa yang menentang rencana kelompok sayap kanan untuk membakar Al-Quran. Dalam sebuah pernyataan pada Senin 18 April 2022, polisi Swedia mengungkap 8 orang ditangkap di kota Norrköping dan 18 orang ditahan di kota tetangga, Linköping. Rangkaian demonstrasi yang dilakukan Paludan dan kelompoknya di penjuru Swedia mendapat izin pihak berwenang, ungkap Reuters. Polisi pun terlihat mengawal Paludan saat dia membakar Al-Quran di Linköping Kamis lalu. Sikap polisi Swedia itu disayangkan sejumlah kalangan. Politisi kelahiran Turki, Mikael Yüksel, yang mendirikan partai berbeda warna di Swedia, mengatakan provokasi Islamofobia dari Paludan di bawah perlindungan polisi terus berlanjut di kota-kota di seluruh Swedia. Dia pun menyayangkan bahwa polisi hanya menyerukan umat Islam untuk menggunakan akal sehat saat kitab suci mereka dibakar tepat di depan mata mereka. Seperti yang terjadi pada Kamis lalu saat 200 demonstran memprotes aksi Paludan di Linköping. Kelompok itu mendesak polisi untuk tidak membiarkan Paludan melakukan tindakannya.
Setelah polisi mengabaikan seruan tersebut, insiden pecah dan kelompok tersebut menutup jalan untuk lalu lintas, lalu melempari polisi dengan batu. Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.